Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ziva tanpa riasan kerja bakti membersihkan lumpur tebal setelah air surut. Pemirsa Silet, musibah banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek hingga kini masih meninggalkan luka mendalam. Tak hanya menenggelamkan pemukiman, bahkan menelan korban jiwa, seorang balita laki-laki bernama Atar. Secara khusus kepada tim Silet, Mat Licin, pemeran Haji Sodik di sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang merupakan tetangga korban, memperlihatkan kondisi di sekitar tempat kejadian. Peristiwa naas itu bermula ketika korban dan keluarganya yang tinggal di Gang Perintis Tebet, Jakarta Selatan, dievakuasi menggunakan perahu karet dari rumah mereka. Namun, dalam perjalanan menuju tempat evakuasi, perahu karet terbalik akibat kuatnya arus. 3 orang sempat terhanyut, namun hanya 2 yang berhasil diselamatkan kembali. Sementara itu, Atar dinyatakan hilang karena terseret arus. Hingga keesokan harinya, balita malang itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Rabu 5 Maret tahun 2025. Sinilah letak kejadian yang anak namanya Atar, ya. Nah, di sini nih, jadi dari sini lari ke sana, ininya perahunya. Jadi pertamanya saya di situ kelelep lah sakitnya, ditolongin. Nah di sini nih, yang ditemuinnya nih, di sana no. Nggak tahu, karena orang kata meleset kan namanya anak kecil, ibunya gendong gitu, karena bawa anak 2 kan. Yang satu Amar ya, mana dia Amar. Yang satu lagi adanya 3 tahun si Atar. 3 keluarga, 2 selamat, 1 meninggal. Ketemu sekitar jam setengah 2. Setelah ditemukan, jenazah Atar kemudian dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan pada Rabu pagi kemarin. Tante korban, Siti Mulatifah, menduga kurangnya kelengkapan dalam proses evakuasi karena korban banjir termasuk Atar tidak diberikan jaket pelampung ketika dievakuasi menggunakan perahu karet. Sementara alat pengaman tersebut hanya dikenakan oleh petugas damkar yang bertugas. Kronologinya sih awalnya emang lawan arus deras. Terus kedua juga tidak dikasih pelampung. Jadi yang pakai pelampung itu yang damkar, sedangkan yang korban tuh nggak dikasih. Awal sebelum kejadian ini kan aku dulu, aku juga nggak dikasih pelampung. Cerita dari si ibu korban itu sih dipeluk karena arus kencengnya nggak kuat lepas. Ya mudah-mudahan anak yang diambil Allah menjadi tabungan di akhir. Amin. Ya aku turut prihatin. Ya semoga ini ujiannya cepat berlalu lah. Tabah semuanya, terus banjirnya dan bencana ini cepat berlalu. Itu aja sih doa dari aku. Selain kisah tragis meninggalnya balita saat evakuasi, sejumlah hal dramatis juga terjadi pasca banjir bandang yang menimpa sejumlah wilayah, khususnya terparah di Bekasi. Di media sosial beredar video memperlihatkan petugas SAR yang berjibaku mengevakuasi para lansia dan bayi yang sangat butuh penanganan ekstra hati-hati.
Dan tak hanya masyarakat biasa, sejumlah selebriti pun juga terdampak banjir. Salah satunya Ziva Magnolia, penyanyi jebolan Indonesian Idol, turun tangan membersihkan rumah keluarga besarnya di Bojongkulur, Bogor yang juga kebanjiran. Ziva tanpa riasan kerja bakti membersihkan lumpur tebal setelah air surut. Selain itu, komedian senior Parto Patrio juga terkena dampak. Aksi rumahnya di Kemang Pratama, Bekasi terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 70 cm. Parto bahkan sudah bersiap melindungi mobilnya dengan penutup karena khawatir jika air akan masuk ke dalam rumah. Oh my gosh, aduh aku nggak tahu mana yang got, mana yang jalanan. Suaranya sih satisfying ya. Ini cover buat mobil aku balik. Alhamdulillah sih udah agak turun. Tadi batas ini nih. Banyak teman aku sih di sana yang kena. Di Bekasi paling parah itu kemarin pulang syuting. Nah, kru aku banyak banget yang rumahnya di Bekasi. Dan sebagian dari mereka itu kena loh. Jadi pas di lokasi mereka udah panik mau pulang. Turut berduka cita untuk semua korban-korban banjir dimanapun itu. Setali tiga uang, komedian Opi Kumis juga mengalami dampak banjir yang parah. Rumah ibunya di Cililitan, Jakarta Timur terendam banjir setinggi 2 meter dan Opi langsung turun tangan untuk membantu membersihkan lumpur. Ia juga menunjukkan perabotan rumah sang ibunda yang habis terendam banjir seperti lemari dan kasur. Keadaan warga di sekitar tempat tinggalnya pun sangat memprihatinkan. Tak menyangka bahwa air akan sangat tinggi, ibunda Opi dan sejumlah keluarga lainnya mengungsi tanpa membawa barang-barang. Namun kini, perabotan dan baju habis tak tersisa selain yang mereka kenakan. Melalui kamera tim Silet RCTI, Opi Kumis meminta bantuan kepada Raffi Ahmad untuk membelikan baju, bukan hanya untuk sang ibunda, namun jika berkenan juga untuk para korban lain yang membutuhkan. Nih, air di atas nih ya, di Wuhan. Barang-barang ini. Sayang orang tua Pak Jia. Oh iya dong, kita mesti bantuin nih. Pemirsa Silet, ini kebetulan gue lagi di sini ngeliatin emak gue nih. Nah sekarang gue lagi mau bantuin emak gue nih bersih-bersih deh. Biar kita ngucekin gelas atu juga lumayan deh. Yang penting kita ngebersihin begitu. Pokoknya kalau orang Cililitan kena banjir itu hari ini juga miskin. Karena nih barang-barang ini udah nggak mungkin kepake nih. Karena kalaupun dicuci kering dia pada megar. Nah piring-piringnya juga ini Masya Allah kita ngebersihin aja nih belum tentu kelar 2 minggu nih. 2 minggu kita bersihin kelar, 2 minggu kita ngecat, seminggu baunya belum hilang. Foto mak babe gue nih. Alhamdulillah nih masih ada nih. Babe gue udah gak ada almarhum. Mak kita nih sangkenya itu air gak bakal setinggi itu. Makanya barang-barang satu pun gak ada yang dibawa. Jadi dia ngungsi cuman bawa pakaian yang dipakai aja. Jadi pakaian yang lain sih aur-auran udah semua. Terbalik, lemari terbalik, kasur habis segala macem, bangku apa gitu. Gak ada yang kebawa ya barang atu ya? Enggak, kepake yang dipakai doang. Enggak, kalau ketemu Raffi Ahmad mau minta beliin. Minta beliin baju, minta duit, minta pulus, beli baju kaong. Jadi dia kalau ada Raffi Ahmad dia mau minta beliin baju, sama dia mau minta beliin yang kena banjir.